kamu nggak pernah benar-benar mencintai saya dong, Lin. Seharusnya kamu bersyukur dapat suami kayak saya. Perempuan-perempuan lain bakal ngiri kalau ngeliat kamu dapat suami seperti saya. Sadar itu kamu. Lu masih aja percaya sama Malin. Lihat ini, yang dipikirin sama Malin itu cuma uang. Saya tuh tahu siapa Pak Sony. Dia itu dulu mantan preman, mantan mafia. Pokoknya ibu harus dipindahin sekarang juga. Harus. Selamat siang. Kalau mereka bersekongkol, jangan-jangan Pak Sony mau mencelakakan ibu, Dan. Seharusnya kita nggak tinggalin ibu sendirian. Bu, Bu? Ibu mana, Den? Dia hilang. Goblok lu, Man. Lu goblok. Cukup, titik. Gue gak mau dengar apa-apa lagi tentang lu. Lu udah terlalu banyak kecewain gue. Lu ngerti nggak? Lu gagal. Sama gue bukan maling kalau gue nggak bisa dapetin apa yang gue inginin. Jadi benar, Malin ingin membunuh perempuan bernama Jeram itu. Pasti dia punya alasan kuat. Jangan-jangan perempuan itu betul-betul ibu kandungnya. Apa mungkin seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri? Mustahil. Salah apa perempuan itu? Sampai Malin begitu ingin menyingkirkannya. Suster, ibu saya di mana ya? Bu Zainab, Sus. Sabar, tenang Mbak. Ibu Zainab malam ini dipindahkan ke kamar lain. Dipindahkan. Alhamdulillah. Saya pikir... Oh, tidak. Ibu Zainab baik-baik saja. Tapi harus dipindahkan ke kamar khusus untuk persiapan operasinya besok. Ya Allah. Saya mohon. Mudahkanlah operasi yang akan saya jalankan besok. Sembuhkanlah saya.
Kalau Engkau mentakdirkan umur saya hanya sampai saat ini, saya mohon berikanlah perlindungan pada anak saya Malin dan berikanlah keberkahan dalam hidupnya. Amin. Bu, Ibu kok belum tidur? Ada apa sih, Bu? Kok Ibu belum istirahat? Besok kan Ibu harus operasi, jadi kondisi badan Ibu harus fit. Ibu ingin kalian berdua berjanji pada Ibu. Janji apa, Bu? Seandainya saja besok operasi Ibu itu. Bu, besok itu kan bukan operasi besar. Jadi Ibu nggak perlu takut. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dan Ibu baik-baik aja. Iya, Bu. Ibu pasti sembuh. Amin, insya Allah. Tapi Ibu tetap ingin kalian berdua berjanji. Ibu sangat berharap kalian mau memaafkan Malin. Maafin Malin. Nak Deni. Den. Lili. Biarkan saja. Barangkali karena Nak Deni tidak mengenal Malin. Kamu kan yang lebih lama mengenal Malin. Iya, Bu. Kamu mau memaafkan Malin? Iya, saya akan berusaha, Bu. Terima kasih. Oh, mana sih Mpok? Kok belum balik juga? Katanya ke puskesmas. Puskesmas mana sih? Surabaya apa? Rip! 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 Bangun lu! Aduh, apa sih ya? Lu bangun, main anak-anak tidur. Lihat si Suhir sono. Aduh, ngapain sih ya? Dia lagi semaput juga. Lu lihat dulu sono. Masih napas nggak dia? Alah, katanya kakak cinta. Perlu perhatian juga. Ini bukan karena cinta. Kalau dia masih hidup, kalau dia jadi mayat gimana? Gua nggak mau urusan sama polisi. Aja lu. Alah, capek gua ngantuk lu. Rese juga. Sono lihat si Suhir ah. Alah. Gua tidur. Mana sih Suhir? Kok nggak ada? Biarin dah, hari ini jadi kucing garong. Habis digebugin mulu. Gile, kirain semaput beneran. Nggak tahu ini acting doang. Kalau Puati tahu, pasti lere pelintir. Bangun. Sini. Hah? Kurang ajar. Hei, lihat sini. Hei. Lanjut nggak makan, digebukin doang. Enak juga nih. Kurang ajar dia. Ajar nih pukul lagi. Udah. Pagi, Pak. Nggak sarapan? Nanti dulu, Papa lagi sibuk. Pagi-pagi udah sibuk. Sibuk apa sih? Pasien Papa menanyakan obatnya yang akan diambil pagi ini. Papa yakin sekali bahwa Papa sudah menyiapkan obat itu. Tapi
Sekarang kok nggak ada? Obat apa sih, Pak? Mungkin aku bisa bantuin nyari. Obatnya berupa pil warnanya pink. Papa siapkan obat itu ke dalam botol plastik dengan label vitamin etabion. Yang Papa cari vitamin atau obat sih? Sebenarnya itu obat keras untuk darah tinggi. Papa taruh sementara obat itu ke dalam botol yang berlabel vitamin karena Papa kehabisan label kemarin. Obat keras? Iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Gawat. Artinya yang gue kasih ke Jenny itu bukan vitamin, melainkan obat keras. Ya Tuhan, kalau Jenny celaka gara-gara obat itu, gue bisa kena masalah. Dian? Mau kemana kamu? Halo, Diannya ada? Nggak ada. Yaudah biar saya telepon ke handphone aja deh, nanti kasih ya. Telepon siapa kamu barusan? Bukan urusan kamu. Apaan itu? Bukan apa-apa kok. Buka, saya pengen lihat apa yang ada di tangan kamu. Buka! Jangan macem-macem kamu, Lin. Kamu jangan paksa saya pakai kekerasan. Kasih lihat apa yang ada di tangan kamu. Permisi, Non. Apa-apaan kamu? Nggak ngeliat saya lagi ngomong berdua. Maaf, Pak. Ada tamunya Non Jenny, Non Dian. Dian? Iya. Dian, baru lo gue telepon. Gue pikir lo kemana pagi-pagi udah pergi. Gue justru kesini mau nanya, gimana perkembangan kehamilan lo? Itu yang gue bingung, Yan. Belum ada perkembangan apa-apa. Mestinya lo kasih gue obat yang lebih keras lagi, Yan. Nah, justru itu. Gue kesini emang mau ngasih lo obat yang lebih kencang, yang lebih tokcer. Tunggu dulu. Obat yang kemarin mana? Yaudah, ntar ya. Gue ambil dulu. Kok ada tamu nggak dikenal nama saya? Kenalin, ini Dian. Halo. Saya sudah sering dengar nama kamu. Nama saya Dian. Saya Malin. Dian teman saya waktu di Singapura dulu. Saya tinggal dulu ya. Yan, apa ini obat yang baru kalian bicarakan bisik-bisik? Saya bukan dokter, cuman saya dengan gampang bisa nanya ke dokter obat apa ini. Tapi karena obat ini dari kamu dan kamu lagi ada di sini, lebih baik saya tanya kamu, ya kan? Iya sih. Obat apa ini? Itu cuman vitamin kok. Vitamin. Ya udah, saya akan tanyakan sama dokter pribadi saya apakah Jenny butuh sama vitamin ini. Tunggu. Sebenarnya obat itu Nggak ada apa-apa, Non. Cuma ada ini. Masa nggak ada sih, Bi? Pilihnya warna pink. Masa nggak ada sih? Mati deh gue. Bibi tolong cari tempat lain deh. Siapa tahu saya nyelip-nyelip di mana gitu. Barangkali Non Jenny lupa naro. Ya udah pokoknya cari lagi deh, Bi, tempat lain. Baik, Non. Bi, masa nggak ada sih, Bi? Jen, ada apa? Papa nggak kantor. Malin mana?
Sini. Malin lagi di depan, Pak, sama Dian. Ya udah. Nanti siang Papa mau makan siang sama kamu. Tapi kamu jangan sampai Malin tahu, ya. Kenapa, Pak? Kenapa Malin nggak boleh tahu? Udah, bicaranya nanti saja. Nanti siang kita ketemu di restoran langganan kita, ya. Ingat, kamu jangan sampai ngomong sama Malin. Barusan Pak Sony nelfon, katanya lo ditunggu di kantornya. Lin. Lin. Soal semalam. Iya, gue tahu. Gue yang ngecewain lo. Gue gagal lagi. Tapi ini terjadi semuanya di luar kekuasaan gue, Lin. Gue nggak tahu. Lo ngertiin gue lah, Lin. Diam lo, berisik. Gue gak mau denger apa-apa lagi tentang tadi malam. Tapi Lin. Man, kegagalan lo tadi malam udah ngebuktiin kalau lo gak becus ngelakuin apapun, Man. Lo udah gak pantas ngedapetin kepercayaan gue lagi. Maksud lo? Udahlah. Jam berapa pas minta meeting nanti? Jam 11. Gak ada waktu lain apa selain waktu makan siang. Dasar gak punya otak gue orang. Ya udah, lo pergi sana. Lo marah sama gue? Keluar, setan! Pergi lo! Ya. Saya akan bereskan semua dengan cara saya sendiri. Ibu dan Pak Sony. Saya harus menyingkirkan mereka sebelum mereka menyingkirkan saya. Jadi operasi tadi lancar kan, Dok? Iya, saya kan udah bilang, ini hanya operasi ringan. Jadi nggak ada yang perlu Anda khawatirkan. Iya, saya tahu. Tapi mengingat kondisi ibu yang lemah, saya khawatir, Dok. Kita lihat aja besok. Kalau keadaan kondisi ibu Anda sudah stabil, besok ibu Anda bisa diajak pulang. Baik, Dok. Makasih ya, Dok. Ya. Permisi. Jadi, ini kunci kontrakan rumah kita yang baru. Kamu pulang aja duluan. Kamu? Saya harus nungguin ibu dulu di sini. Ya, saya kan harus pastiin kalau ibu aman. Kamu ngerti kan maksud saya, Li? Makasih ya, Den. Seandainya saja ibu tahu betapa besar perhatian kamu sama ibu, kamu lebih pantas jadi anaknya ibu dibanding Malin. Sudah, Li. Sekarang kamu pulang ya. Kamu kan belum istirahat dari kemarin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lin. Malin. 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 Seandainya saja ibu tahu betapa besar perhatian kamu sama ibu, kamu lebih pantas jadi anaknya ibu dibanding Malin. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Malin di hati ibu. Apapun yang dilakukan Malin, ibu akan tetap selalu mencintai dan memaafkannya. Malin, ibu di sini, Lin. Kelihatannya tidak ada yang bisa mengalahkan cinta seorang ibu pada anak-anaknya. Apa? Sorry, Jen. Gue terpaksa ngasih tahu Malin sebenarnya. Tapi kenapa? Buat apa sih, Yan? Jen, Malin tuh udah curiga. Dia nemuin obat itu di kamar lo. Pantesan tadi gue cari nggak ada. Ternyata Malin yang ngambil. Jen, kalau ada apa-apa sama lo, gue bisa disalahin. Gue masih nggak apa-apa deh kalau gue yang disalahin. Tapi kalau udah bokap gue yang ikut kena, aduh gue nggak tahu lagi deh. Gue ngerti posisi lo, Yan. Gue nggak nyalahin lo. Tapi Jen, gue masih nggak ngerti deh. Kenapa sih lo pengen banget ngegugurin kandungan lo itu? Tahu nggak sih, tadi pas gue ngobrol sama Malin, dia pas tahu lo pengen ngegugurin kandungan, dia hampir nangis. Dia sedih banget, Jen. Yan, lo tuh nggak kenal siapa Malin. Malin tuh pinter banget ngebohongin orang. Halo? Papa. Papa udah di sana. Yaudah, saya bentar lagi berangkat ya. Dah. Ada janji? Iya, gue mesti makan siang sama bokap gue.
gue pergi dulu ya. Silakan, Pak. Pak Sony mana? Pak Soninya masih dalam perjalanan ke kantor, Pak. Jadi dia belum datang? Belum, Pak. Tapi beliau titip pesan agar Bapak menunggunya sebentar. Bapak mau minum apa? Nggak usah. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi. Brengsek. Emangnya nggak ada kerjaan lain apa saya? Pak, ini Malin, Pak. Papa di mana? Saya udah di ruang meeting, Pak. Papa nggak lupa kan kita ada meeting? Aduh, Malin, saya betul-betul lupa. Saya tidak tahu kalau hari ini ada meeting di kantor. Loh, katanya ini meeting penting, Pak. Kok Papa bisa lupa? Saya udah di ruangan nih, Pak. Papa di mana? Sekarang saya lagi makan siang sama relasi. Loh, terus saya ini mesti gimana? Saya mesti nunggu? Iya, kamu tetap harus menunggu. Soalnya ini rapat penting sekali. Ya? Oke. Iya, ya. Ya. Pak, ada apa sih sebenarnya? Kenapa Papa sampai ngebohongin Malin segala? Jen, sengaja Papa membohongi Malin supaya pertemuan kita ini tidak diketahui oleh Malin. Saya jadi bingung, Pak. Jangankan kamu, Papa juga saat ini lagi bingung. Tapi Papa yakin, Papa akan membongkar semua misteri ini. Saat ini Papa belum bisa menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Maksud Papa apa? Papa sekarang ingin tahu, kenapa Malin begitu dendam dan benci sama Ibu Jenab? Padahal kan kamu tahu sendiri, Ibu Jenab itu tidak berdaya. Bahkan sama sekali dia tidak membahayakan. Tapi kenapa Malin begitu ingin membunuhnya? Bahkan dia menyuruh orang lain untuk membunuh Ibu Jenab. Jadi Papa sekarang... Pasti Malin menyembunyikan sesuatu dari kita. Dan Papa tidak suka itu. Papa harus membongkarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Papa sekarang ngerti perasaan saya. Kenapa saya ingin merubah keputusan saya untuk menikahi Malin, Pak. Ya, Papa sekarang baru mengerti. Brengsek. Jadi semalam si Sumi tuh ngibulin kita. Iya, Po. Cuma jaga pingsan. Kurang ajar tuh orang. Awas lo ya. Sabar, Po, sabar. Ntar Po kumat lagi. Sabar. Gimana bisa sabar? Tuh orang mesti dikasih pelajaran. Kalau perlu, pantatnya gue gebuk pakai rotan. Biar dia kapok. Jangan, Po. Kita cari cara lain aja. Yang lebih dahsyat. Cara lain. Lu yakin nih? Gue yakin. Yang penting Po ngasih duit ke gue. Ntar si Sugih bakalan kapok deh. Soalnya kan ini lebih dahsyat. Tungguin deh. Sakit apa lagi sih sekarang, Bang? Dada gue kayaknya susuk banget. Jangan-jangan gue punya penyakit jantung lagi. Penyakit jantung. Penyakit jantung itu kan penyakitnya orang kaya, Bang. Orang miskin macam kita ini mana mungkin sih? Paling banter juga kena penyakit ayan, cacar air. Sok tahu lo. Emang gue nggak kaya gimana? Gue udah kayak bucek, ganteng tahu. Emang gue nggak boleh punya penyakit jantung apa? Aduh. Lah iya dong, Bang. Yang punya duit itu kan yang bisa makan enak, Bang. Orang miskin macam kita, mana mungkin sih, Bang, kena sakit jantung. Denger ya, yang kena penyakit jantung itu tiap hari makan daging. Makanan enak. Contohnya, daging kambing. Ibarat kata nih, Bang, kita ini warga kelas kambing. Tiap hari makan sayur muluan. Udah kayak kambing. Emang ada apa? Kambing kena penyakit jantung.
Kagak ada, Bang. Ah, saya tahu lo, marmut. Hidung lo kayak marmut tuh pesek. Gua disamain aku sama kambing. Pret. Udah deh, Abang. Sabar aja. Bentar lagi juga bakalan datang tuh dokter. Waduh. Dokter. Dokter bakal apaan? Ya bakal meriksa Abang. Masa iya sih, Bang, meriksa kambing? Ah, kagak dah, kagak. Gua kagak diperiksa sama dokter. Lagian lu pakai manggil dokter. Bayar dokter tuh mahal. Siapa yang mau bayar? Kagak ada gua. Si Ati itu punya kenalan dokter spesialis. Tuh, lagi dijemput orangnya sama si Ati. Hah? Temennya Cinderella dokternya? Ah, nggak mungkin. Dari mana tuh dokter? Itu mah bukan urusan kita, Bang. Yang penting Abang diperiksain sama dokter. Terus dokter itu nyari tahu deh penyakit Abang. Sembuhin. Waduh, gawat nih. Di bulan gua pasti bisa ketahuan nih. Kalau diperiksa sama dokter spesialis. Loh, pasan gua nggak enak nih. Mau kemana lu, Bang? Ah, lu bego bener. Mau ke kamar, masa gua mau masuk tol? Ada-ada aja nih. Hei, jagung. Ambil lo. Ini lo. Udah sini gua yang main. Udah jangan bacot sini. Awas lu ya. Iya, iya. Emang lu mau nyuruh gue ngebukin siapa lagi sih? Gua bukan mau nyuruh lo gebukin orang, tapi lu belaga jadi dokter. Apaan? Jadi dokter? Iya. Salah denger gue. Iya, main sandiwara bisa kan? Dulu sih gue emang pernah ikut lomba lenong Betawi, tapi Justru itu, makanya gue minta lo yang ngelakuin. Ayo buruan deh, pasti nunggu nih. tar dulu. Kalau jadi dokter, gue harus beli peralatan dokter dulu dong, biar lebih meyakinkan. Iya juga ya. Nih, lu beli alat suntikan yang gede, jarum yang panjang. Yang gede, yang panjang. Iya nih, duitnya. Ih, gocap kurang. Ah, udah. Buruan nih. Iya dah. Cepetan. Arif mana ya? Biasanya mangkal di sini. Lili. Rif, kamu dari mana aja sih? Saya nungguin kamu deh tadi. Sepindah lokasi, Kak. Di sini agak sepi. Keadaan Ibu gimana, Kak? Alhamdulillah Ibu baik-baik aja. Saya kesini mau ngajak kamu pulang, Rif. Pulang. Iya, Bang Denny udah punya rumah kontrakan baru buat kita. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa pulang. Kamu tahu udah berapa lama saya nungguin Pak Sony? Iya Pak, tapi Tapi apa? tapi Pak Sony bilang Pak, Apa kamu mau bercandain saya? Pak Sony bilang apa sama kamu? Bapak disuruh nunggu Pak. Pak Sony masih dalam perjalanan dan katanya di tol macet total Pak. Bohong kamu! Saya nelfon Pak Sony dari tadi HP-nya mati. Kamu tahu dari mana? Bener Pak, tadi barusan Pak Sony sendiri yang telepon ke kantor. Kenapa nelfon kamu? Nggak langsung hubungin saya? Saya juga nggak tahu Pak, tapi saya nggak bohong Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang Pak Sony bilang. Pak Malin. Jadi Anda yang namanya Sony? Betul. Saya datang ke sini mau menengok keadaan Ibu Jenab. Jangan curiga sama kami. Kami nggak akan mencelakakan Ibu Jenab. Iya, justru saya datang ke sini mau membantu kamu. Mau mencari tahu siapa selama ini yang mau mencelakakan Ibu Jenab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sony. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ini pasti Nak Jenny. Oh iya, ini Jenny putri saya. Kalau ini sih dulu kita pernah bertemu ya. Oh iya, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ya operasinya berjalan lancar. Tinggal menunggu sembuhnya saja. Ini Bu, saya bawain makanan ringan buat Ibu. Merepotkan jadinya. Ibu minta maaf ya, Ibu tidak bisa bantu-bantu untuk persiapan pesta pernikahannya. Nggak apa-apa, Bu. Ibu kan lagi sakit. Yang penting Ibu sembuh aja dulu. Hanya berdua Nak Jenny saja, Pak Sony. Malin kemana?
Ibu Jenab, saat ini Malin sedang bertugas keluar kota. Ya, saya bisa mengerti. Pesta pernikahan itu buat Malin sangat penting artinya, Nak Jenny. Dulu saja, waktu dia menikah dengan Kartika, dia sangat marah pada ibu karena ibu melakukan salah. Bikin salah? Salah apa, Bu? Sudahlah, Bu. Yang dulu nggak usah diingat-ingat lagi. Ibu Jenab, saya minta tolong teruskan cerita Ibu tentang masa lalu Malin. Saya dan Jenny berhak mengetahuinya. Ya kan, Jen? Iya, iya. Untuk apa? Den, kamu tahu kan kalau Jenny ini calon istrinya Malin. Jadi kami berhak mengetahui tentang masa lalunya Malin. Ingin tahu masa lalunya Malin? Iya. Jadi orang yang paling tahu tentang masa lalunya Malin adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Ibu Jenab. Iya, Bu. Teruskan cerita Ibu. Jadi dulu, sewaktu Malin akan menikah dengan Kartika itu, ibu tidak menyetujuinya. Dan ibu bersikeras ingin menjodohkan Malin dengan Lili. Lili? Iya. Tapi Nak Jenny tidak perlu khawatir, itu kan masa lalu. Karena ibu yakin saat ini di hatinya Lili itu hanya ada Nak Denny. Ya kan, Den? Jadi dulu Lili kekasihnya Malin. Begitu maksud Ibu? Brengsek. Seharian waktu saya sia-sia karena nungguin dia. Dia pikir dirinya itu bos. Setan kamu, Sofi. Sehabis pernikahan nanti akan saya tunjukin siapa sebenarnya yang bos. Terus terang aja, masih banyak yang perlu kami ketahui tentang Malin. Dan terima kasih ya atas kepercayaan kamu sama kita. Justru saya yang harus berterima kasih sama kalian. Saya pikir kalian akan membantu Malin untuk menyingkirkan ibu. Itu dulu. Tapi sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan keselamatan Ibu Jenab saya yang jamin. Dan kamu tidak usah takut sama Malin. Ya? Makasih, Pak. Alhamdulillah, akhirnya sekarang kebenaran muncul juga. Dan? Ya. Ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung telepon saya, Den. Makasih. Kami permisi dulu ya. Mari. Yojen? Iya, Den. Ayo. Kasihan kalau sampai gadis sebagian menjadi korban Malin. Ya Allah, mudah-mudahan semua perbuatan Malin akan terungkap dan kebenaran akan menang. Halo. Mau apa lo, Man? Apa? Di mana lo sekarang? Ngapain lo ke rumah sakit? Kan gue udah bilang sama lo biar gue yang nanganin semuanya sendiri. Jangan lo ikut-ikutan. Pasti gagal lagi lo. Kenapa? Pak Sony sama Jenny jenguk Bu Zainab.
gua kan? Nggak tahu, Rif. Nggak tahu gimana? Ya, saya nggak tahu apa ibu masih mau tinggal sama kita lagi atau enggak. Terus kalau nggak tidur sama kita, sama siapa lagi bukan tinggal? Ya, sama Malin dan istrinya barangkali. Saya hanya bisa berharap. Mudah-mudahan ibu nggak kecewa lagi ya. Harapan ibu kan udah begitu tinggi untuk bisa kumpul sama Malin lagi. Nggak, pokoknya Mbak Jenny nggak boleh kawan sama Bang Malin. Bang Malin tuh orang jahat. Ntar Mbak Jenny kenapa-napa. Kesian kan? Loh, Rif? Rif? Bang, udah bang, tenang aja. Pasiennya udah datang tuh bang. Ayo. Oh iya, siap. Mas, tolong berbalik ya, Mas. Balik lu, udah periksa juga. Tenang ya. Coba ya saya lihat matanya. Coba buka mulutnya. Periksa. Hah? Saya mau periksa. Jadi perkosa. Nggak sakit kok. Sakit. Nggak sakit kan? Sekali lagi ya, coba. Nggak sakit kok. Tenang Nggak sakit, nggak lu. sakit. Tahan abang, tahan. Sakit ditambahin. Ini dokter apa mandor material sih? Gila. Suntik aja dok, suntik dok. Hah? Suntikan segede gitu. Kagak ada. Emang gue beruang. Kagak ada. Kabur. Mana lu? Sono, suntik dulu lu. Abang, jangan kayak anak kecil dong. Belong. Lu masa disumpah takut. Pelan. Loh, kok ada yang teriak-teriak? Wah, jangan Mang Suhir nih. Wah, disiksa nih orang. Makasih ya. Oke, kapan-kapan lu perluin gue lagi buat jadi dokter, lu panggil aja gue. Ya, beres. Gue cabut dulu ya. Tumben udah pulang. Bang Suhir kenapa sih? Teriak-teriak. Kita baru aja kasih pelajaran berharga ame kenang-kenangan buat Bang Suhir. Pokoknya gue jamin dia kagak bakalan lupa seumur hidup. Kapok deh. Gue liat dulu deh. Kenapa lo, ha? Bisulan. Cebong, pantat gue baru ditubles nih. Tobat ya. Tobat kenapa? Tobat kenapa? Lu kalau gede gue kasih tahu ya, dengerin omongan gue nih. Jangan mainin cewek. Cewek itu serem kayak sundel bolong, galak kayak gorila. Nih gue akibatnya nih, gara-gara si Ayan sama Cinderella. Begini dah. Rasain lo, ngebohongin gue sih lo. Rip, lu udah makan belum? Belum. Bok, lu mau bantuin gue gak? Bantuin apaan? Sebelum Mbak Jenny kawan sama Bang Malin, gue harus nganterin dulu. Mau nggak nolongin gue? Papa lagi di jalan mau menuju ke kantornya Malin. Buat apa? Papa harus menemui Malin, biar dia tidak curiga. Ya udah, Papa hati-hati ya. Dah. Selamat malam Pak Sony. Malam. Silakan masuk Pak. Malin udah nunggu di dalam. Terima kasih. Ya. Tunggu. Ya, ada apa, Pak? Biar saya aja yang makin mobilnya. Nggak usah, Pak. Saya tahu kok di mana harus parkir, Pak. Oh enggak, soalnya kalau malam-malam di sini kurang aman, banyak maling. Iya, Pak. Jadi saya mau parkirin mobilnya di garasi aja, biar aman. Ya, Pak. Makasih, Pak. Kamu makan aja dulu. Pak Sony pasti lama meetingnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Kali ini gue akan kecewain lo, Malin. Jangan. Saya harap kamu bisa mengerti kenapa meeting hari ini ditunda. Saya mengerti, Pak. Papa pasti sibuk. Enggak, jangan khawatir, Pak. Saya nggak kenapa-napa kok.
Cuman saya rada penasaran aja, Pak. Kok kalau meeting ini begitu penting sekali, kenapa mesti ditunda ya? Saya nunggu sampai malam begini karena saya anggap meeting ini penting sekali. Sebetulnya... Papa udah makan malam belum? Pasti belum kan? Ya, belum. Yuk kita makan malam, Pak. Saya udah siapin di ruangan lain. Kenapa nggak bisa, Yan? Gue nggak berani aja. Bokap gue aja udah curiga gara-gara obat yang hilang. Iya, obat yang kemarin gue kasih sama lo. Terus nasib gue gimana dong, Yan? Yan, tunggu bentar ya. Siapa? Bibi, Non. Masuk, Bi. Permisi, Non. Ada yang ngejemput. Diminta nyusul Bapak. Nyusul Papa? Iya, Non. Supir kantor bilang suruh nyusul Non Jenny. Tuh, mobil Bapak udah nunggu di depan. Oh, yaudah. Makasih ya, Bi. Baik, Non. Yan, udah dulu ya. Gue suruh ke kantor bokap. Oke deh, bye. Non, tuh udah ada yang nungguin. Oh ya, makasih ya, Bi. Misi, Non. Selamat malam. Malam. Anda siapa ya? Saya supir piket. Saya disuruh Tuan jemput Non sekarang juga. Jemput saya. Iya, Non. Katanya penting banget. Penting. Malam, Bi. Malam. Lu lagi. Pasti nyari Non Jenny. Iya, Mbak Jenny-nya mana? Panggilin dong, Bu. Yah, dasar emang kagak jodoh. Non Jenny baru aja berangkat. Tuh, dia mobilnya masih di tikungan. Aduh. Sekarang kita akan mulai membicarakan mengenai meeting yang tertunda tadi. Sebentar, Pak. Halo? Di mana kamu? Oke. Oke. Maaf. Sampai di mana tadi kita, Pak? Begini, Malin. Saya sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting yang saya harus bicarakan sama kamu. Masalah pribadi. Masalah pribadi? Iya. Malin, saya rasa pesta pernikahan kalian harus ditunda dulu. Ditunda? Ditunda, Pak? Iya. Persiapannya masih belum matang, Malin. Kamu tahu kan? Saya harus menyiapkan akomodasi untuk teman-teman saya yang ada di luar negeri. Supaya mereka bisa hadir semua. Saya rasa kamu bisa mengerti. Lebih banyak waktu untuk persiapan itu lebih baik. Ya kan, Malin? Saya mengerti, Pak. Dan saya nggak keberatan kalau ternyata pesta itu mesti ditunda. Yang penting bagi saya kan bukan pestanya, Pak. Tapi pernikahannya itu sendiri. Ya kan? Maksud kamu apa? Kalau pesta kayaknya kita bisa lakuin kapan aja, Pak. Tapi kalau pernikahannya, kita lakuin sesuai rencana. Gimana, Pak? Sebentar. Tolong bawa Pak Ustadz ke ruangan saya. Apa? Pak Ustadz? Papa jangan khawatir. Saya udah atur semuanya kok. Lin. Jenny? Ada apa? Papa suruh saya kemari. Siapa yang nyuruh kamu ke sini, ya? Saya yang nyuruh dia kemari, Pak. Bapak sabar ya. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kenalin ini calon istri saya, Jenny. Yuk, kita mulai, Pak. Malin, ini ada apa?
Kami yakin Bapak sudah tidak sabar meresmikan pernikahan anak kesayangan Bapak dengan Malin, Pak. Iya kan? Pak. Jan, saya dan Papa sepakat kalau kita melakukan akad nikahnya hari ini. Ya kan, Pak? Apa? Iya. Pak, jadi saya dibawa ke sini untuk dijebak. Saya nggak mau. Jen. Silakan akad nikahnya dimulai. Ini mas kawinnya Pak Jen. Papa, saya kira Acaranya lebih cepat dilaksanakan itu lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Malin bin Munab, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Jenny binti Soni Negarawan dengan emas kawin sebentuk cincin seberat 5 gram dibayar tunai.